Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam permisa. Bertemu lagi bersama saya Siti Mutahharo dalam Learning Journal yang ketujuh ini. Nah, pada pertemuan 7 ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5 pada pertemuan yang ketujuh ini. Apa saja sih pertemuan yang ketujuh ini? Kita simak bersama saya Siti Mutahharo akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Oke, langsung saja. Karya penulisan jurnalistik merupakan hasil dari proses jurnalistik yang mencangkup pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyebaran berita serta informasi kepada publik melalui media massa. Tujuan utamanya adalah menyampaikan informasi yang aktual, faktual, dan relevan dengan gaya bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Karya penulisan akademik adalah tulisan ilmiah yang disusun secara sistematis dan logis untuk mengkaji suatu permasalahan berdasarkan data dan teori yang relevan. Tujuan utama dari penulisan akademik adalah untuk mengembangkan pengetahuan melalui penelitian dan analisis kritis. Jenis-jenis karya penulisan jurnalistik dan akademik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah diartikan adalah dalam dua hal: tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibacakan di muka umum di suatu persidangan dan sering disusun untuk diterbitkan. Selanjutnya, sebagai karya tulis, pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Oke, selanjutnya karakteristik makalah. Yang pertama itu menggunakan substansi ilmiah, yang kedua memiliki struktur yang teratur, yang ketiga itu ditulis dengan bahasa yang jelas dan kohesif, yang keempat bersifat objektif, yang kelima disusun berdasarkan analisis mendalam, sistematis, mengacu pada referensi. Oke, selanjutnya jenis-jenis makalah. Yang pertama itu makalah deduktif, makalah induktif, makalah campuran, makalah ilmiah, dan makalah kerja, makalah kajian, serta makalah posisi, makalah analisis, makalah tanggapan. Gimana sih cara pembuatan makalah itu? Jadi, tata cara pembuatan makalah yang pertama itu menentukan topik dan judul, yang kedua melakukan penelitian dan pengumpulan data, selanjutnya membuat kerangka makalah, menulis makalah, menyunting dan memformat makalah, menyusun daftar pustaka. Oke, selanjutnya pembahasan tentang artikel. Artikel menurut KBBI adalah tulisan yang komprehensif seperti karya tulis yang dapat ditemukan di majalah, laporan berita, surat kabar, atau media lainnya. Artikel menurut Al-Aqli adalah tulisan yang ditulis oleh setiap disiplin ilmu dan setiap diskusi diteliti dan diselesaikan secara komprehensif, langsung, dan jelas sehingga pembaca dapat mengambil inti dari artikel yang dihasilkan. Adapun ciri-ciri artikel itu yang pertama menempatkan nama tulis di bawah judul artikel. Yang kedua itu artikel mengangkat gagasan yang menyangkut kepentingan pembaca. Yang ketiga, tulisan dalam artikel harus berdasarkan fakta. Yang keempat, artikel ditulis dengan singkat dan tuntas. Yang kelima juga, artikel ditulis dengan bahasa yang formal. Artikel memiliki pendapat atau gagasan yang subjektif, dan artikel bersifat asli ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu jenis-jenis artikel. Mungkin sudah jelas ya yang telah disampaikan oleh kelompok 4 itu. Adapun jenis-jenis artikelnya itu yaitu yang pertama itu tentang artikel review produk, artikel opini, artikel yang berisi analisis, artikel gaya hidup, artikel berita, artikel praktis, dan artikel tutorial. Oke, gimana cara membedakan artikel dengan karya tulis yang lain? Yang pertama itu perbedaan utama antara jurnal dan artikel secara sistematika.
perbedaan antara jurnal dan artikel dalam dasar-dasar penulisan, perbedaan artikel dan jurnal dalam publikasinya, terus pembahasan tentang esai. Esai adalah karangan prosa dengan bahasa yang dan cara menarik. Karangan prosa juga biasanya membahas sebuah masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jenis-jenis esai salah satunya itu yang pertama itu esai deskriptif, esai tanjuk, esai watak, esai pribadi, esai reflektif, dan esai kritik. Gimana sih cara menulis esai itu ya teman-teman? Yang pertama itu cara menulis esai, yang pertama menentukan tema atau pembahasannya, yang kedua itu membuat outline atau garis besar ide-ide yang akan kita bahas ya teman-teman. Yang ketiga menuliskan pendapat kita sebagai penulisnya, yang keempat menulis tubuh esai, yang kelima itu membuat paragraf pertama, yang keenam menulis kesimpulan di dalam esai itu. Selanjutnya itu perbedaan esai dengan artikel. Bisa dilihat ya teman-teman, perbedaan artikel dan esai itu dapat dilihat dari beberapa hal, namun yang paling penting adalah dari sisi tujuan, ton bahasanya, analisis, dan kesimpulannya gitu. Tulisan esai bertujuan untuk menyampaikan suatu pendapat, memberikan bukti atau dasar pendukung pendapat, dan ditutup dengan simpulan. Tulisan artikel, tujuan artikel adalah mengenalkan penerapan suatu konsep disiplin ilmu kepada pembaca. Sedangkan opini adalah pandangan, penilaian, atau pendapat seseorang terhadap suatu hal atau peristiwa. Istilah ini berasal dari bahasa Latin opinari, yang berarti berpikir atau menduga. Oke, jenis-jenis opini kita langsung simak aja. Opini yang pertama itu tentang opini pribadi, opini kelompok, opini publik, opini umum, opini politik. Karakteristik bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pandangan pribadi, mengandung unsur personal seperti saya rasa atau menurut saya. Belum tentu benar karena tidak dapat langsung diverifikasi ya teman-teman. Dinamis, dapat berubah sesuatu dengan informasi baru yang diterima. Adapun cara menulis langkah menulis opini, yang pertama itu mengumpulkan data, selanjutnya melakukan riset data, menentukan argumen yang kuat, menentukan sudut pandang, memulai menulis. Kayak selanjutnya tentang apa itu feature, satu karya penulisan pendapat yang ringan dan subjektif mengenai objek tertentu, umumnya tidak berkaitan dengan berita, bersifat memberikan informasi ringan mengenai aspek kehidupan manusia serta menghibur. Karakteristik feature itu biasanya itu human interest, emosi atau sentimen kemanusiaan, tidak cepat basi, struktur penulisannya itu lebih bebas gitu ya teman-teman. Oke, langsung ke berita. Laporan faktual dan aktual mengenai peristiwa, kejadian atau fenomena yang memiliki nilai penting dan menarik bagi halayak. Itu pengertian berita ya teman-teman. Adapun karakteristik utama berita adalah yang pertama itu faktualitas dan akurasinya. Yang kedua aktualitas dan keterbaruan. Yang ketiga signifikasikan dan relevansi. Yang keempat objektivitas dan netralitas. Yang kelima itu struktur piramida yang terbalik itu ya teman-teman. Yang keenam itu sudah pasti akan mempunyai kelengkapan unsur yang 5W1H itu ya teman-teman. Adapun perbedaan berita dengan karya tulis jurnalistik lainnya, yang pertama itu perbedaan berita dengan feature ya, perbedaan berita dengan opini, perbedaan penulisan jurnalistik dan akademik. Penulisan jurnalistik ini biasanya berfokus pada penyampaian informasi yang aktual, faktual, dan menarik untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Yang kedua itu penulisan akademik juga lebih berfokus kepada pengembangan argumen yang mendukung oleh bukti dan analisis
yang mendalam. Oke, mungkin dapat saya simpulkan, ragam karya penulisan di bidang jurnalistik dan akademik memiliki pengertian dan tujuan yang berbeda. Karya jurnalistik itu lebih mengarah pada penyampaian informasi secara aktual, faktual, dan komunikatif kepada masyarakat yang luas. Sehingga karya akademik berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan melalui penulisan yang sistematis, formal, dan berbasis pada penelitian atau kajian ilmiah. Perbedaan antara berbagai jenis karya penulisan seperti makalah, artikel, esai, opini, feature, dan berita terletak pada aspek strukturnya ya teman-teman, dari gaya bahasanya juga, tujuan penulisannya juga, serta sasaran pembacanya ya teman-teman. Kayak karya jurnalistik juga seperti berita dan feature lebih menekankan kepada daya tarik dan kecepatan informasinya, sedangkan karya akademik seperti makalah dan artikel ilmiah menekankan analisis, sistematika penulisan, dan validitas sumber referensinya. Mungkin cukup sekian jurnal yang ketujuh ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.